Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Karena kita berkata God is love, Allah adalah kasih, dan He makes all things beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Oleh sebab itu, kita bisa percaya bahwa God is good all the time, even when life is not good. Ya, bahkan ketika kehidupan itu nampaknya tidak baik, kita tetap bisa percaya bahwa Tuhan itu baik senantiasa. God is good all the time. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kalau kita ingin senantiasa mengalami bahwa God is good all the time, maka mau gak mau kita harus belajar bagaimana atau apa yang Tuhan inginkan, dan bagaimana cara kerjanya atau bagaimana hukum-hukum surgawi itu bisa bekerja ya dalam kehidupan kita dan
dan mempengaruhi, mengontrol kita, membuat kita mengalami janji yang Dia berikan, membuat kita mengalami favornya, ya, perkenanannya. Maka mau gak mau kita harus menjadikan firman-Nya itu menjadi pegangan hidup kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, ya, terang bagi jalanku. Itu Mazmur 119 ayat 105. Nah, firman yang menjadi pelita bagi kaki kita ini sifatnya firman harian, ya, daily food. Kalau kita ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, waktu itu iblis bilang, jika engkau lapar, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Lalu Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, ya, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau Dia sejajarkan roti dengan firman, bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, artinya roti itu perlu, yaitu bagi tubuh manusia. Dia juga bilang bahwa perlu juga firman. Jadi kalau roti kita makan setiap hari, ya, roti itu mewakili makanan jasmani, ya, bisa nasi, bisa bakmi dan sebagainya. Dan biasanya kita makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Kadang-kadang ada snack, ya, antara breakfast dengan lunch, ada snack, ya, jam 10 minum kopi, nanti sore ada lagi, ya, sekitar jam 4 itu ada tea time, ya, waktu untuk minum teh, ya, dan sebagainya. Kadang-kadang ada lagi supper, ya, makan tengah malam. Jadi kalau untuk tubuh kita sendiri makan 3 kali setiap hari, maka tidak cukup kita hanya makan firman Tuhan untuk kebutuhan rohani kita itu seminggu sekali. Setidaknya setiap hari, ya, minimal kita baca, dengar firman. Biasanya pagi hari, karena pagi itu awal dari aktivitas kita. Ya, kalau pagi kita sudah disegarkan dengan firman, maka sepanjang hari yang akan kita lalui bukan berarti nggak ada masalah, tapi firman itu sudah menjadi bekal buat kita. Ya, sudah menyegarkan. Ada apa istilahnya, seni, ya, atau suatu skill yang bisa kita pelajari karena kita lakukan berulang dan kita belajar terus. Kita akan bisa nanti membaca firman itu sedemikian rupa sehingga firman itu menyegarkan, ya, menyegarkan jiwa kita, memulihkan jiwa kita. Itu lebih dari sekedar kita baca firman sebagai pengetahuan, ya. Ada satu seni merenungkan firman Tuhan, dan itu dilakukan setiap hari, ya. Bahkan setiap hari itu bukan hanya pagi, kadang-kadang mungkin pagi, ya, kita baca firman, doa sebentar, tapi nanti bisa jadi di jalan, ya, di jalan waktu kita sedang drive, ya, sedang setir mobil atau sedang di perjalanan atau sedang olahraga, tiba-tiba kita ingat 1-2 ayat, lalu kita renungkan, ya. Waktu Ishak butuh jodoh, ya, butuh seorang istri, maka Abraham ayahnya itu menyuruh Eliezer bujangnya itu untuk cari istri buat anaknya, buat Ishak. Jadi Eliezer ini pergi dan ketemu dengan Ribka, ya, lalu dia bawa untuk menjadi jodohnya Ishak, ya. Dan kalau kita baca di kitab Kejadian, pada waktu Ribka datang, dalam bahasa Indonesia dikatakan itu Ishak sedang berjalan di padang, ya. Tapi kalau kita baca bahasa Inggrisnya, King James, maka dikatakan bahwa Ishak itu sedang meditate, ya.
sedang bermeditasi. Nah, ini sebenarnya satu seni ya yang perlu kita pelajari. Jadi kalau kita berjalan atau kita olahraga, ya sebagian itu mungkin dengar musik, ya nggak salah juga. Ya, saya juga suka lakukan hal itu, atau dengar khotbah ya juga bagus ya. Tapi ada juga ketika kita sedang jalan, mungkin musik kita setel ya, musiknya pelan, tapi kita teduh ya. Kita sedang meditate ya. Jadi berjalan sambil merenungkan firman atau janji Tuhan. Itu meditate namanya. Nah, itu kalau nanti bisa dicek ya di Kejadian pasal 24 ya. Kejadian 24 ayat yang ke-63 ya. Kalau dikatakan di situ, menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Nah, itu bahasa Inggrisnya itu meditate ya, sedang bermeditasi. Memang pada masa itu belum ada Alkitab seperti yang sekarang kita pegang ya. Tapi kita percaya bahwa Abraham pasti mengajarkan banyak hal buat Ishak. Bagaimana Tuhan membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim ya. Kemudian Tuhan berjanji, Tuhan bilang coba lihat pasir di laut, di pantai ya, kemudian hitung bintang di langit ya, itu semua menggunakan imajinasi. Pasti itu diajarkan oleh Abraham kepada Ishak. Dan salah satu bentuk dalam meditasi itu adalah menggunakan imajinasi. Jadi waktu kita baca firman tuh kita gak hanya baca seperti baca koran biasa aja gitu ya, tapi kita mengizinkan Roh Kudus itu menolong kita memvisualisasikannya ya. Jadi firman itu kadang-kadang seperti film ya, tergantung apa yang sedang kita baca. Nah, kembali ke lagu ini, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi memang ini day by day. Tuhan Yesus juga mengatakan jangan khawatir akan hari esok, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jangan khawatir akan hari esok. Jadi kalau kita makan kan kita nggak makan untuk seminggu ya, kita nggak makan untuk besok begitu kan, nggak ya, kecuali puasa ya, puasa makan pagi-pagi banget ya, untuk seharian itu kita nggak makan, tapi bis itu bukan buka puasa ya. Atau kalau yang mau puasa Esther 3 hari 3 malam ya, itu mungkin nggak makan selama 3 hari 3 malam. Tapi pada prinsipnya kita makan itu untuk hari itu. Hal yang sama juga, firman itu yang kita dapat untuk hari itu. Kadang-kadang 1-2 kata, 1 lagu, 2 lagu, itu lebih dari cukup ya, untuk kita bisa berjalan sepanjang hari itu. Karena Roh Kudus ada bersama kita, bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, maka Dia tahu apa yang akan kita hadapi di depan kita. Jadi Dia kasih firman atau mungkin dalam bentuk lagu yang cukup buat kita di pagi hari, di siang hari, atau untuk sepanjang hari itu. Ya, kadang-kadang tidak sesuatu yang hebat sekali ya. Bukan pewahyuan yang wah jadi bahan khotbah misalnya bisa beberapa minggu ya. Enggak selalu seperti itu, tapi hanya satu pencerahan kesadaran yang dibangkitkan atau diperjelas oleh Roh Kudus atau diingatkan kepada kita, misalnya tentang status kita, bahwa kita anak Allah, bahwa Bapa kita begitu baik, bahwa Bapa selalu merancangkan yang baik buat kita. Nah, waktu kita nyanyi lagu-lagu yang berhubungan dengan tema tersebut yang mungkin memang Tuhan bangkitkan di hati kita, itu akan sangat menolong kita untuk melalui setiap hari ya, dalam kehidupan kita. Nah, khususnya kalau paginya udah disegarkan, maka sepanjang hari itu kita bisa lebih segar ya. Bertahun-tahun yang lalu saya belajar kalau sedang mencari keputusan ya, sedang berdoa, maka biasanya saya mengandalkan pada damai sejahtera. Karena dulu diajarkan sama kakak rohani, ya coba doa, kamu yang damai yang mana. Dan waktu itu ada rasa damai, saya mengerti bahwa
keputusan ini yang perlu diambil ya. Itu di luar logika ya. Tentu kadang-kadang kita menghitung dulu, tapi tidak selalu apa yang kita hitung itu bisa sejalan dengan damai sejahtera di hati kita. Ya, kadang-kadang otak kita bilang nggak mungkin ya, tapi damai sejahtera di hati itu nggak bisa dipungkiri. Nah, belakangan saya belajar kalau kita sudah dalam jalur Tuhan, kita jalan, apalagi kalau kita rutin ya, ada doa pagi, ya walaupun ya nggak sempurna ya, tapi kita doa, kita lakukan bagian kita, maka sepanjang hari itu kalau nggak ada sesuatu yang istilahnya di luar kehendak Tuhan, ya kita bisa jalan dengan penuh kepercayaan. Karena pada satu titik nanti kalau ternyata ini salah, bukan soal damai sejahtera, tapi langsung di dalam itu terasa sesuatu yang gak enak gitu. Sesuatu yang menolak gitu. Nah, jadi kalau sebelumnya berjalan berdasarkan damai sejahtera, cari damai sejahtera, lalu ikutin itu, tapi selanjutnya kalau kita sudah rutin terus banyak baca firman, merenungkan firman, maka sungguhnya kita sedang berjalan dalam damai sejahtera. Jadi begitu kita keluar dari damai sejahtera, kita langsung berasa, wah ini ada sesuatu yang salah gitu. Ya. Jadi kalau sebelumnya kita cari damai sejahtera itu, tapi selanjutnya kita menghindari supaya damai sejahtera itu yang sudah ada pada kita tidak berkurang atau tidak hilang. Nah, salah satu ayat yang terkenal dalam merenungkan firman Tuhan adalah Mazmur 1 ya. Ayat 1, 2 dan 3 ya, saya bacakan ini ya, Mazmur 1. Ini ayat terkenal, mungkin kita sudah sering hafal ya ayat ini. Tapi coba kita lihat ya, 3 ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 3 itu cuma dampak ya, cuma akibatnya saja. Barusan saya merenungkan ya tentang pohon korma. Pohon korma itu bisa ada di padang gurun. Tentu kormanya beda dengan korma yang ada di Indonesia. Indonesia kan negara katulistiwa, semuanya subur ya, hujan berlimpah. Jadi jenis kormanya nggak sama dengan yang di Timur Tengah, di padang gurun. Tapi tentu ada jenis-jenisnya ya. Ada yang menyebut juga palm ya, palm tree. Ada jenis-jenisnya. Tentu yang sekolah pertanian lebih tahu hal itu. Tapi yang menarik adalah ketika orang menanam korma ya di padang gurun, atau sejenis palm di padang gurun ya, apa yang dibuat? Digali dulu cukup dalam, kemudian ditaruh itu biji kormanya, lalu kemudian ditutup ya, dikuburkan, lalu ditaruh batu besar ya. Sehingga ketika biji itu mulai tumbuh dan dia mulai tumbuh ke atas, tapi ketika dia mau tumbuh ke atas, dia terhalang oleh batu besar. Jadi dia nggak bisa naik ke atas. Apa yang dibuat? Bukannya ke atas, malah terus ke bawah. Ke bawah itu tanpa sadar itu ya. Jadi instingnya istilahnya tumbuh makin dalam mencari aliran air ya di padang gurun itu. Kan kalau kita lihat di padang gurun kadang-kadang ada oasis gitu ya, ada sumber-sumber mata air, tapi di bawahnya itu kan ada aliran-aliran air ya. Dan dikatakan dalam tulisan yang saya baca itu ya, itu panjang akarnya bisa puluhan meter, bahkan bisa ratusan meter. Wah, gak kebayang itu. Jadi sampai ketemu itu aliran air, jadi dia dapat suplai makanan yang cukup, lalu dia mulai bertumbuh ke atas. Dan dia coba dobrak itu batu ya, yang besar itu,
Kalau nggak bisa, dia terus makin tumbuh, makin kuat ke dalam, sampai akar itu begitu kuat sekali, lalu akhirnya batu yang besar itu bisa tersingkir. Nah, ini prinsip kehidupan rohani ya. Tekanan dari luar mungkin banyak kita hadapi. Bagaimana cara kita menghadapinya? Bagaimana cara kita mengalahkannya? Bagaimana cara kita menyingkirkan batu yang menindis ya, atau menindih hidup kita? Bentuknya bisa macam-macam, mungkin bisa penyakit, ya, bisa kesulitan ekonomi, bisa masalah keluarga yang nggak selesai-selesai, bisa juga apa saja ya, banyak sekali pekerjaan di kantor ya, bisnis. Mungkin itu seperti batu besar yang menindih kita dan kita nggak bisa lawan itu. Bagaimana cara mengatasinya? Ayo berakar ke dalam, cari sampai dapat aliran air. Air itu lambang firman, lambang Roh Kudus, tapi lambang firman juga. Jadi ketika kita sudah mendapatkan aliran air itu ya, maka kita bisa bertumbuh dan menyingkirkan batu-batu yang menindih hidup kita. Batu itu bentuknya penyakit yang gak pernah bisa, atau selama ini sulit, atau belum pernah kita kalahkan, ya berarti kurang dalam gitu ya menggali firman-Nya. Atau masalah bisnis, masalah keluarga dan sebagainya ya. Gali firman lebih jauh. Kadang-kadang mungkin hal sepele ya, kalau kita di kehidupan keluarga misalnya ya, ada seorang teman yang pernah bilang, aduh anak-anak saya ini kok gak nurut ya sama saya ya, berontak dan sebagainya. Lalu saya waktu itu cuma bilang, ya kelihatannya sederhana gitu ya, kita bilang doa, baca firman, kayaknya terlalu sederhana gitu, kayaknya nggak ada yang lebih canggih gitu, didoain, diurapi ya, ditengking, atau dibuat doa keliling, diusir setannya ya. Padahal sebenarnya cuma dua hal itu saja ya. Ya, berdoa, baca firman. Tapi memang butuh waktu, itu nggak semalam. Ya. Baru kita bisa melawan itu ya, mendobrak. Kadang-kadang hal sepele begini ya, bisa jadi ketika dari kecil kita nggak didik anak dengan baik ya, terlalu kita manjakan, semua kita turuti. Jadi ketika dia sudah mulai dewasa, dia mulai bisa berpikir, dan dia artinya dia lebih dipengaruhi oleh teman-temannya dibanding dengan kita, maka mungkin kita bisa marah ya. Karena firman Tuhan mengajarkan anak-anak itu harus hormat pada orang tua, atau istri ya, harus hormat pada suami. Tapi kita kelihatannya tidak seperti itu. Lalu kita bisa terpancing marah ya. Wah, firman Tuhan bilang begini. Tapi kalau kita menggali firman lebih dalam lagi, kita bersekutu dengan dia, kita akan ketemu ayat untuk kita. Orang tua, apa yang mesti dilakukan? Ayat untuk suami, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau untuk orang tua ya, mengasihi anak-anaknya ya, melindungi ya. Kalau untuk istri ya, mengasihi. Apapun yang mereka buat, itu mungkin seperti batu yang sedang menindih kita. Nah, kita mesti cari kekuatannya lewat firman yang kita renungkan. Di ayat 3 dikatakan tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Jadi walaupun di atas kelihatannya gersang gitu ya, pohonnya tetap kelihatan hijau. Kenapa? Karena akarnya itu mencapai aliran-aliran air. Itu akibatnya ya di ayat 3. Tapi kita lihat lagi ayat 1 ya. Ada 3 hal yang mungkin kadang-kadang kita gak sadari ini ya. Yang pertama, berjalan ya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, berdiri ya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa ya. Tidak menempuh jalan-jalan orang berdosa. Tidak tidak entertain ya istilahnya tuh. Ketika ada orang berdosa menyampaikan sesuatu ya, cara-cara yang gak benar, kadang-kadang kita tidak langsung singkirkan itu, tapi kita entertain ya. Nah, kalau kita nggak sadar, itu seperti
burung yang sedang terbang ya. Terbang, kita kan nggak bisa larang burung itu terbang lewat kita, lalu tiba-tiba sambil dia terbang dia buang air besar ya, kan bisa aja jatuh kena kita. Nah kalau kita nggak bersihkan, tentu itu kan kotor buat kita. Ya, mungkin kita nggak bisa hindari itu ya. Tapi yang bisa kita hindari adalah jangan burung itu bersarang di kepala kita. Nah kalau apa yang orang berdosa sampaikan dan kita entertain itu ya, kita tidak tolak itu, maka itu sebenarnya menggerogoti kehidupan iman kita. Ini banyak ya contoh-contohnya gitu ya, nanti kita lihat lagi ya. Lalu yang ketiga, duduk ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Orang yang suka ya, termasuk di sini gosip ya, nyinyir, sinis dan sebagainya. Ini 3 hal yang perlu dihindari. Lalu ayat 2-nya mengatakan ya, tidak melakukan 3 hal di ayat 1 itu. Ayat keduanya sebaliknya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, karena suka Taurat Tuhan, dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kata merenungkan di bahasa Inggris itu meditate ya, meditasi. Nah, waktu meditasi itu, ini bukan meditasi seperti orang-orang yang bertapa kemudian meditasi ya, tapi ini artinya adalah membaca, merenungkan, mencamkan, mempelajari, lalu mengucapkannya ya, komat kamit gitu. Lalu menggunakan imajinasi, membayangkannya. Ini seperti hewan memamah biak ya, sapi kalau dia makan rumput, dia kunyah udah berapa kali dia telan. Ya, dia telan, nanti sudah berapa lama dia keluarkan lagi. Ya, dia keluarkan lagi untuk dia kunyah lagi. Nah, itu merenungkan firman Tuhan seperti itu. Saya mau ajak kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Saya suka sekali terjemahan ini ya. Amplified Bible yang klasik ya. Edisi klasik. Amplified Bible itu ada edisi yang baru, tapi ini edisi yang lama, yang klasik. Dikatakan begini, blessed ya. Kalau Indonesia kan berbahagialah, tapi kalau di bahasa Inggris Amplified itu blessed, diberkatilah ya. Lalu dikasih penjelasan, kata diberkati itu dari bahasa aslinya apa saja yang bisa diambil dari kata bahasa asli tersebut. Dikatakan di situ happy, bergembira, fortunate ya, beruntung ya, prosperous, makmur, and enviable, membuat iri orang lain. Wah, luar biasa ya. Ya. Jadi dikatakan berbahagialah itu artinya diberkatilah, bergembiralah, beruntunglah, makmurlah, dan membuat iri orang lain. Orang yang berjalan, the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly ya. Jadi berjalan dan hidup tidak menurut nasihat orang-orang yang ungodly itu, jadi tidak kudus ya, tidak baik ya. Nah, lalu dijelaskan dalam kurungnya itu following their advice, their plans and purposes ya. Jadi artinya ini orang yang tidak mengikuti nasihat-nasihat orang fasik, orang-orang yang gak kenal Tuhan ya. Tidak mengikuti rencana-rencana mereka atau maksud ya. Kalau rencana itu sesuatu yang dibuat ya, nasihat itu ya sesuatu. Tapi kalau purpose ya, itu artinya niat ya, tujuan. Nah, kadang-kadang ya sesuatu kelihatannya itu gak salah ya, plansnya itu gak salah, tapi purpose-nya itu, niatnya, tujuannya itu salah. Nah, Alkitab itu ketat sekali ya standarnya, bukan hanya perbuatan, tapi purpose in your heart ya, niat dibalik di dalam hatimu tuh apa, itu dinilai juga. Lalu dikatakan nor stands ya, tidak berdiri, submissive and inactive ya, artinya berdiri tidak ketika orang lain memberikan sesuatu yang nggak benar,
kita diem aja gitu. Itu yang saya bilang tadi, mempengaruhi kehidupan iman kita. Ya kadang-kadang memang kita nggak perlu membantah langsung, ya, tapi kita bisa menghindar, ya. Kita bisa belokkan percakapan, atau kita keluar jalan. Saya secara sengaja keluar dari grup-grup WhatsApp teman-teman yang ya bukan tidak menolong, ya. Artinya begini, justru menggerogoti, ya. Ya kalau terlalu banyak berita negatif itu nggak sehatnya. Ya yang paling ya setidaknya paling minim saya lakukan adalah saya nggak baca, ya. Langsung saya hapus, ya. Kadang-kadang sudah saya lihat orang-orang tertentu ini isinya udah pastilah negatif. Jadi nggak perlu saya baca itu, ya. Toh nggak berbahaya juga buat saya. Banyak info lain bisa didapat dari tempat lain kok. Info-info yang nggck benar, hapus aja udah langsung. Nah, kalau sudah repot ya sudah, leave group, ya. Nggak usah pusing, ya, karena kenapa waktu kita habis hanya untuk menghapus pesan-pesan yang tidak sehat, ya, buat kita. Life is about choices, ya. Hidup itu soal pilihan. Kita memilih dengan siapa kita bergaul, kita makan di mana, makan apa, itu pilihan ada pada kita. Nah, kalau kita makan setiap makanan yang orang kasih, ya, tanpa kita periksa, ya itu tentu bahaya. Saya punya teman sekian tahun yang lalu, dia banyak sekali penyakitnya, jadi dokter tuh kasih obat banyak sekali. Dan satu ketika dia cerita sama saya, "Pak, aku makan obat ini. Dan dia bilang, "Aku pastikan setiap obat yang aku makan, aku tahu itu obat apa, untuk apa, ya, fungsinya apa, dan side effect-nya apa, ya, dampak sampingannya apa. Karena itu masuk ke perutku, Pak," dia bilang. Jadi ini orang kritis sekali, dan puji Tuhan, ya, sekarang dia sudah sehat luar biasa dan nggak pernah nyangka bahwa dia berkarya luar biasa. Jadi kita harus memang memilah-milah, ya. Kadang-kadang satu informasi itu benar dan kita dapat info yang tepat, tapi spirit di balik info itu yang kita mesti waspada, karena itu bisa menggerogoti kehidupan iman kita. Lalu dikatakan tidak berdiri, ya, submissive, tidak aktif, ya, di jalan di mana orang berdosa itu berjalan, ya, dan duduk, ya, relax and rest, ya. Duduk santai di tengah perkumpulan orang-orang yang suka mengejek, ya, orang-orang yang sinis yang berkumpul. Nah, itu ternyata membahayakan, ya, kehidupan rohani kita, ya. Istilahnya begini, ya, kalau kita makan vitamin, ya, tapi atau begini, kita karena bagi beberapa orang itu kalau sudah usia tertentu ada kontrol darah, lalu kadang-kadang perlu minum obat, ya, mungkin obat kolesterol misalnya, atau obat asam urat dan sebagainya. Tapi kalau sementara minum obat itu, makanan-makanan yang memang membuat kolesterolnya itu naik atau asam uratnya naik itu nggak dikurangi, apa fungsinya minum obat itu, ya? Bukan berarti nggak boleh kita makan makanan tertentu, kadang-kadang 1-2 kali kan bisa saja, ya. Tapi kalau kita mau betul-betul sehat, ya harus kita kurangi, ya, mau nggak mau. Jadi jangan kita baca firman, kita merenungkan, tapi kita ngumpul juga sama orang yang suka ngenyek, ya, nyinyir, kemudian menggosip. Itu menggerogoti apa yang kita baca dari firman Tuhan untuk kehidupan rohani kita. Lalu ayat 2, ya, yang kesukaannya, keinginannya adalah hukum-hukum Tuhan dan on his law, ya, artinya hukum-hukumnya itu, ya, prinsip-prinsipnya, instruksinya, petunjuknya, dan teaching atau pengajaran dari Tuhan itu dia
selalu merenungkan ya. Habitually meditates. Jadi itu suatu habit, kebiasaan untuk merenungkan ya, mencari tahu, mempelajari siang dan malam. Baru ayat 3 ya, ini akibatnya. Ia akan seperti pohon yang teguh ditanam ya di tepi aliran-aliran air, yang siap untuk menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya enggak pernah layu ya, dan segala sesuatu yang dia lakukan tuh prosper ya, makmur dan come to maturity ya, artinya ya berhasil ya, artinya seperti itu. Ini daily ya, jujur ini satu habit yang harus dibentuk. Kadang-kadang nggak mudah juga ya, karena kalau kita tidak paksakan satu lifestyle, gaya hidup, maka kita terombang-ambing ya. Paling gampang begini ya, kalau saya pribadi suka menilai begini. Bagaimana saya mengukur reaksi saya? Satu ketika saya menceritakan satu hal yang benar ya, itu satu pengalaman yang saya alami. Tapi waktu saya ceritakan itu, rupanya ada spirit yang menyertainya yang tidak baik ya. Ya, karena merasa diperdayakan, lalu ketika saya ceritakan itu, maka spirit itu juga muncul. Nah, waktu itu muncul terus saya kaget juga gitu. Oh, kenapa ya? Oh, berarti saya masih menyimpan kekesalan tentang hal itu ya. Harusnya itu nggak terjadi lagi ya. Ada istilah, ada inner healing, kesembuhan batin dan sebagainya ya. Mengampuni, sehingga waktu kita cerita itu spiritnya sudah bersih ya. Nah, setiap hari sebenarnya kita menghadapi peperangan itu ya, lewat semua yang kita baca ya. Sama kayak kita makan, kan tidak bisa makanan yang kita makan itu betul-betul steril ya, pasti ada aja. Kalau udara kita ini kan juga ada bakterinya, ada penyakitnya, ada virusnya berterbangan. Kita kan nggak tahu. Walaupun kita sudah masak dengan baik, tapi selalu ada sedikit yang masuk. Tapi kalau tubuh kita cukup sehat, kita bisa menolak penyakit-penyakit itu. Hal yang sama juga dengan berita-berita ya. Berita negatif itu berseliweran. Kadang-kadang kita lihat televisi ya, atau kita dengar lagu dan kita suka, dan bukan sesuatu yang salah ya. Karena kadang-kadang kita belajar supaya kita bisa ngerti chord-chord yang bagus, yang kaya, yang kita bisa pakai di dalam lagu rohani misalnya seperti itu. Atau ada hal lain-lain yang memang kita butuhkan. Karena kalau dalam pertemuan dengan teman-teman kan tidak selalu kita bisa menyanyikan lagu yang hanya kita yang tahu ya, lagu gereja misalnya kan. Tapi kadang-kadang kan lagu-lagu yang umum ya. Dan tidak salah juga, tapi yang perlu kita sadari adalah bahwa proporsionalnya itu akan mempengaruhi iman kita, mempengaruhi kehidupan rohani kita, untuk mendobrak tekanan batu-batu yang menindih hidup kita ya. Kita perlu dobrak itu lewat merenungkan firman Tuhan. Nah, sekali lagi ini bagi banyak orang ya, saya nggak bilang banyak lah, bagi sebagian orang ini satu hal yang nggak enak. Kalau orang sakit tuh maunya didoain, ditumpangin tangan langsung sembuh gitu. Simsalabim, sembuh langsung. Padahal ketika mereka ke dokter itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun minum obat terus seperti itu ya. Dilakukan terus, keluar uang dan ada dampaknya yang negatif karena minum obat. Kenapa nggak coba sementara minum obat baca firman, renungkan firman ya, jadi bagian hidup kita gitu. Butuh waktu, tapi percayalah, ini firman membawa kehidupan ya, dampaknya luar biasa. Tidak semalam langsung jadi ya, butuh waktu, tapi kalau sudah cukup berakar kuat, itu akan beda sekali. Teman-teman ketika nyampaikan firman, nyanyi ya, itu ada sesuatu yang beda karena akar yang dalam yang menempel pada firman Tuhan itu begitu kuat.
Terima kasih Tuhan untuk hal yang kami baca. Ajari kami lebih jauh lagi. Percaya firman-Mu, God is love, Allah adalah kasih, and you make all things beautiful in its time. Kau buat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Nah, oleh karena itu kami boleh percaya, we believe that God is good even when life is not. Kami percaya bahwa Tuhan baik, walaupun kadang-kadang kehidupan nampaknya gak baik, tapi Tuhan selalu baik. God is good all the time. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.